Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 26 Maret 2026 dengan judul Teman Baik Pun Terlibat Dalam Perdebatan Besar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-39, demikian firman Tuhan. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka, Paulus dan Barnabas, berpisah. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka tampak seperti tim penginjilan yang sempurna. Namun masalah dapat saja muncul bahkan di antara sesama teman Kristen yang baik. Begitu pula ketika Paulus dan Barnabas berselisih tentang keyakinan Markus untuk pelayanan. Akibatnya, keduanya mengambil jalan mereka masing-masing yang tampaknya seperti terjadi ketidakkecocokan. Walaupun ada masalah, namun Tuhan tetap memberkati mereka. Sekarang ia memiliki 2 tim penginjilan, bukan 1. Catatan tentang perselisihan tingkat tinggi itu mengingatkan saya pada perselisihan yang mengancam akan memecah belah kedua pemimpin penganut Sabat pada tahun 1850. Masalahnya adalah kertas kecil dari penglihatan Dorchester. Meskipun benar bahwa telah penglihatan itu, Ellen G. White memberitahu suaminya mungkin secara pribadi bahwa itu harus menerbitkan sebuah terbitan berkala yang pada akhirnya akan menjadi seperti aliran cahaya menerangi dunia. Tetapi Bates memiliki pandangannya sendiri tentang hal tersebut. Pria tua itu cukup yakin bahwa terbitan berkala White menyedot uang yang seharusnya digunakan untuk penginjilan. Di sisi lain, White merasa bahwa uang yang seperti dihambur-hamburkan di bidang lain seharusnya dapat digunakan untuk mendukung penerbitan tersebut. James mencatat bahwa saudara Bates menulis surat kepada saya, menjatuhkan saya serendah-rendahnya. Saya berada di tungku panas selama beberapa waktu karena beban yang saya rasakan dengan penerbitan kertas kecil itu. Namun surat Bates membuatnya lebih buruk lagi. Beban itu semakin berat dan berat bagi saya dan saya meninggalkannya selamanya. Saya pikir terbitan itu akan mati. Saya berpikir untuk meninggalkan semuanya saat ini. Perselisihan terus berlanjut hingga hampir sepanjang tahun 1850-an dan mengancam akan menyebabkan kehancuran bagi Adventisme Sabat. Iblis tidak pernah tidur, saudaraku. Setelah bertahun-tahun berjuang dan berkorban, Bates dan James White masing-masing memiliki 1 pekabaran untuk dikhotbahkan. Hingga akhirnya tiba pada waktu pertemuan yang hanya menyaksikan gerakan itu runtuh karena kepribadian keras kepala dari kedua pemimpinnya. Ellen G. White dalam perannya sebagai mediator antara kedua pria itu takut bahwa mereka akan menghancurkan apa yang mereka cintai. Kabar baiknya adalah bahwa Tuhan membantu mereka menghadapi diri mereka sendiri dan mengatasi perbedaan mereka. Segalanya tidak hanya berubah. Gereja di abad yang ke-21 masih penuh dengan tokoh-tokoh yang berpendirian kuat. Dan iblis masih mencoba memisahkan. Dan Tuhan masih mencoba memulihkan. Dan kita harus tetap terbuka terhadap hasil kerja rohnya untuk melunakkan hati. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden,
para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.